Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan bagi yang baru menderita sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Dan yang beraktivitas dapat rezeki yang banyak, amin. Jadi tahun ini adalah tahun politik. Kita jangan kagetan kalau ada seseorang yang bermanuver pindah-pindah partai atau partai mendukung capres ini pindah ke sini. Itu adalah hal yang biasa karena memang saat ini saat yang sangat bagus dalam arti karena namanya tahun politik untuk berpindah-pindah partai ya. Jadi manuver politik sering dilakukan oleh para pelaku politik, baik itu partai politik maupun elitnya. Publik sering menyaksikan manuver yang mengejutkan, bahkan bila dibilang nekat luar biasa. Contoh seperti Budiman Sujatmiko, dia mengambil risiko bisa berseberangan lagi dengan Prabowo ya. Kemarin kan dia dari PDI pindah ke Prabowo. Nah apa masalahnya ya? Baru bergabung dengan Prabowo, kok tahu-tahunya punya ada rencana bisa berseberangan lagi. Nah, ya itulah yang namanya manuver-manuver. Apabila keinginannya tidak tercapai, ya itu akan seperti itu ya. Nah, kita kembali ke topik Budiman Sujatmiko. Dia bilang apabila tidak memenuhi aspirasinya ya, dia sebagai Dewan Pembina Relawan ya, dari Prabowo Budiman, jadi Prabu yang disingkat ya, sekaligus aktivis 98 itu menegaskan siap menjadi oposisi pemerintah jika Prabowo menang dan mengabaikan programnya, kata Budiman pada tanggal 22 September kemarin. Istilahnya terserah beliau lah. Nah, jadi semacam kayak ada hal yang tidak terpenuhi ya, tuntutan Budiman Sujatmiko itu terhadap Pak Prabowo. Makanya bahasa ini kan bahasa yang tidak terpuaskan gitu ya. Ya begini, Anda tidak dipenuhi begini, Anda yang tidak dipenuhi lebih dari 75%, maka saya akan menjadi oposisi ya. Mantan aktivis PDI itu mengaku telah mengusulkan 6 konsep. Jadi dia mengusulkan 6 konsep kepada Prabowo jika menang dalam Pilpres tahun 2024 ya. Nah, ke-6 konsep tersebut yang diusulkan antara lain hilirisasi, digitalisasi, dekarbonisasi, konektivitas, mengoptimalkan dana desa, dan peningkatan sumber daya manusia. Nah itu konsep yang ditawarkan ke Pak Prabowo dari Budiman. Jika Prabowo mengakomodir setengah dari usulannya, maka dirinya akan tetap mendukung Prabowo. Nah, kalau setengah, kalau misalnya cuman diakomodir itu 5 atau mungkin 4 ya, Budiman akan menjadi oposisi ya. Dalam arti kalau menang. Ini kan bahasa Budiman, bahasa PD banget, Prabowo akan menang ya, karena sekarang dia di posisi di kubu sana ya, seperti itulah yang namanya baru mencintai ya. Nah, perlu diketahui ya, Prabowo itu merupakan capres tahun 2024 yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju ya. Indonesia Maju itu nama koalisinya ya. Dan menyebut nama koalisi Indonesia Maju itu juga lucu. Prabowo itu nggak ada ide apa. Indonesia Maju itu diambil dari nama kabinet ya, dalam arti tahu sendiri kan, agar supaya klan-klan Pak Jokowi dukung dia ya, tidak segampang itu Ferguson ya.
Itu gabungan partai politik ya, yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Gelora, Partai Garuda, tambah satu lagi yang baru bergabung adalah Partai Demokrat. Ya. Jadi hingga kini Prabowo belum mengumumkan siapa cawapresnya untuk maju di Pilpres nanti. Tapi Budiman memandang Prabowo itu sebagai sosok yang strategis dan intelektual. Kalau misalnya Budiman Sujatmiko ditunjuk untuk mewakili, untuk jadi pendamping, jadi wakilnya, ya Budiman sendiri sudah mengatakan bahwa dia siap. Nah, jadi artinya apa? Artinya Budiman sudah memang siap untuk lahir dan batin ya. Ya mudah-mudahan sih bisa kerasan di sana Mas Budiman. Jangan sampai nanti baru beberapa bulan udah kecewa loncat lagi. Jadi nama besar sampean dipertaruhkan ya. Ini tidak segampang itu. Jangan sampai terombang-ambing di dalam kapal yang baru berlayar ya. Jadi sehingga terkesan Mas Budiman itu mabuk laut. Akhirnya nanti Mas Budiman akan kalah besar. Kalau kenyataannya semua nggak teraspirasi, di Prabowo teraspirasi, di PDI sudah terlanjur dipecat, namanya itu kan kalah besar. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan baik-baik saja. Kita juga salutlah dengan pengorbanan jiwa dan raga dari saat tahun 2098 kan, dikenal dengan sebagai tokoh reformasi juga. Nah, saat ini mungkin ya, saya prediksi Mas Budiman kan baru ya, yang paling pas ya itu baru mabuk laut itu tadi. Nah, tahu-tahu sadar-sadar baru bingung. Ya itulah sebagai gambaran bahwa kita semua di tahun politik itu harus betul-betul punya pandangan, punya analisa, harus berlabuh kemana ya. Kira-kira yang membawa dampak Indonesia lebih maju itu yang mana, sosok tipenya kayak apa. Nah itu kita semua harus berpikir yang realistis ya. Tidak terpengaruh mana-mana, tapi kita dengan hitungan kalkulasi sudah dikasih contoh oleh Pak Jokowi. Dan figur Pak Jokowi itu kan semua sudah sepakat bahwa beliaunya adalah visioner. Nah, jadi yang mendekati Pak Jokowi itu siapa, dan yang muda, agresif, ya itulah yang diingin Pak Jokowi. Nggak usah saya sebut namanya, kalian sudah tahu semua arahnya kemana. Dan Pak Jokowi menyebut yang rambut putih juga siapa ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.